Jadi Satu gimana? varian. Ya, single variable itu maksudnya satu, satu lawan satu gitu. Nah, jadi nanti kalau Anda mau neliti hubungan atau faktor yang mempengaruhi suatu masalah kesehatan, itu independennya jangan satu, harus lebih dari satu. Ya. Nah, beda kalau penelitian eksperimen. Kalau eksperimen memang independennya kan intervensinya. Nah, dependennya itu bisa satu lebih dari satu, bahkan sebaiknya lebih dari satu dependennya. Ya, karena ingin tahu efek. Ya. Efek itu kan dependent variabelnya dari intervensi yang diberikan. Nah, jadi nanti pada saat analisis bivariat yang dimaksud menghubungkan satu variabel dengan variabel lain itu kalau dependennya satu, ini umumnya ya untuk penelitian survei, dependennya satu, independennya lebih dari satu, maka masing-masing variabel independen itu dihubungkan dengan variabel dependen. Jadi misalnya Anda penelitiannya pengen tahu faktor-faktor yang berhubungan atau yang mempengaruhi kejadian stunting misalnya. Jadi dependennya kan stunting. Independennya kan banyak ya faktor yang mempengaruhi stunting. Bisa anemi ibunya saat hamil, bisa penyakit anaknya, ya, bisa juga karena sanitasi lingkungannya. Nah, jadi misalnya independennya tiga. Jadi pada saat analisis bivariat, ya masing-masing itu dihubungkan. Ya, misalnya riwayat anemi ibu hamil saat hamil dihubungkan dengan kejadian stunting gitu. Kemudian sanitasi lingkungan dihubungkan dengan stunting. Terus kemudian satu lagi tadi apa? Penyakit anaknya. Nah, gitu. Jadi yang dimaksud menghubungkan dua variabel itu bukan berarti penelitiannya harus dua variabel gitu ya. Jadi maksudnya masing-masing variabel dihubungkan dengan variabel yang lain. Ya ini contohnya ya, apakah pendidikan ibu mempengaruhi ibu untuk melakukan perawatan kulitnya misalnya gitu. Nah, jadi uji hipotesis. Jadi kalau kita sudah menghubungkan, ya, berarti nanti kita harus membuat hipotesis. Nah, ini nanti nyambung dengan metodologi penelitian. Nah, nanti mungkin harus sudah diajarkan ya tentang hipotesis, bagaimana menyusun hipotesis pada riset. Ya. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan bahwa nanti Anda melakukan uji hipotesis. Tahu ya hipotesis ya? Sudah diajarkan kan di metodologi penelitian? Apa itu hipotesis? Dugaan hasil penelitian, Pak, Iya, outputnya. betul. Ya, jadi dugaan hasil penelitian. Jadi hipotesis itu dugaan sementara. Dugaan sementara, jawaban sementara dari seorang peneliti, prediksi sementara, atau kesimpulan sementara dari suatu riset. Itulah hipotesis. Dan seorang peneliti harus membuat hipotesis, harus mempunyai hipotesis. Ya. Nanti hipotesis itu akan dibuktikan oleh peneliti. Nah, nanti Anda harus tahu bagaimana cara membuat hipotesis. Jadi Anda membuat hipotesis, kemudian penelitian mengumpulkan data, datanya dianalisis, itu dalam rangka ingin menguji apakah hipotesis yang Anda buat itu terbukti enggak di tempat Anda meneliti atau di dalam penelitian Anda itu. Ya, gitu. Nah, jadi nanti Anda membuat hipotesis, ya, kemudian diuji hipotesisnya. Nah, jadi tujuan uji hipotesis itu, ya, jadi uji hipotesis itu adalah uji dugaan sementara, uji jawaban sementara. Atau kata lainnya kalau hipotesis itu praduga tak bersalah itu namanya hipotesis.
Jadi uji hipotesis tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kalau berhubungan itu signifikan atau tidak. Ya. Jadi dalam penelitian itu bisa melihat hubungan, bisa melihat perbedaan, bisa melihat pengaruh. Ya. Jadi berhubungan signifikan atau tidak? Pengaruhnya signifikan apa tidak? Bermakna enggak perbedaannya? Itu yang akan dibuktikan pada saat uji hipotesis. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena bisa aja berhubungan, berbeda, berpengaruh, tapi tidak signifikan, tidak bermakna. Gitu. Dan kadang-kala perbedaan itu pasti ada. Gitu. Oke, jadi contoh yang sederhana. Mahasiswa kelas ini, antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Apakah ada yang berat badannya sama? Ada nggak yang berat badannya sama? Kalau dugaan saya Ada, mungkin ada. pasti berbeda. Tapi sama-sama 60 kilo. Iya, kilonya sama. Mungkin berbeda apa? On ya. Ya kan? Kilonya sama, onnya sama. Beda gramnya. Ya kan? Jadi saya rasa perbedaan itu bisa terjadi karena kebetulan aja. Nah, tapi statistik nanti kita ingin membuktikan apakah secara statistik itu berbeda signifikan atau bermakna enggak perbedaan itu. Ada pengaruh enggak? Walaupun bisa aja mempengaruhi, tapi signifikan enggak pengaruh. Gitu. Bisa dipahami enggak Mas? Bisa, Pak. Oke, sebentar, ajan dulu ya. Ajan dulu sebentar.
Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi uji hipotesis tujuannya untuk menguji apakah pengaruh satu variabel ke variabel lain itu secara statistik signifikan atau enggak, bermakna atau enggak. Hubungannya, perbedaannya, pengaruh. Nah, kemudian yang harus dipahami oleh mahasiswa ini harus hati-hati bahwa signifikan itu ada dua. Ada signifikan secara statistik, ada signifikan secara substansi, gitu ya. Karena bisa aja secara statistik itu signifikan, tapi secara substansi tidak signifikan. Contoh misalnya ya gini, menguji perbedaan penurunan tekanan darah antara intervensi A dengan intervensi B. Ya, misalnya intervensi A rata-rata dapat menurunkan tekanan darah 30 mm air aksa. Intervensi B rata-rata dapat menurunkan tekanan darah 32 mm air aksa. Ini diuji dengan statistik. Ternyata didapatkan p-value-nya 0,003. Nah, ini kan berarti p-value-nya kurang dari alfa ya. Alfa yang kita gunakan sudah baku 0,05. Artinya secara statistik ini perbedaan yang bermakna. Ya, ada perbedaan yang signifikan. Ya, secara statistik ya. Penurunan tekanan darah antara obat A dan obat B. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah secara substansi itu berbeda bermakna? Kedua intervensi ini. Silakan. Menurut Anda gimana? Paham nggak maksud saya? Halo, suara saya dengar nggak ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Ya. Ya, kita diskusi ya. Silakan. Menurut Anda gimana? Apakah perbedaannya bermakna? Tekanan darah antara intervensi A dengan intervensi B. Kurang bermakna, Pak. Mengapa? Karena p-value-nya sangat kecil ya. Ya, jadi kalau p-value-nya itu 0,003. Justru kalau p-value-nya kecil, lebih kecil dari 0,05 itu signifikan. Ini udah diuji, ini umpamanya ya. Ilustrasinya dengan statistik sudah diuji. Dapat p-value-nya 0,003 dan ini kurang dari alfa 0,05. Ini secara statistik sudah disimpulkan bahwa ada perbedaan yang bermakna. Tekanan darah antara obat A dengan obat B penurunannya. Nah, sekarang saya pengen tahu analisis Anda secara substansi apakah perbedaan tekanan darah ini bermakna enggak? Bermakna, Pak. Kurang bermakna, Pak. Mengapa bermakna? Karena Menurut- tadi kan p-value-nya Pak itu kan 0,03 ya. Memang secara statistik kan kurang dari alfa 0,05 Pak. Jadi dilihat kalau dari p-value-nya itu bermakna Pak. Iya, ya itu kan. Itu sudah disimpulkan sama saya. Jadi statistiknya memang sudah disimpulkan bermakna. Secara statistik sudah disimpulkan ada perbedaan yang bermakna. Penurunan tekanan darah antara intervensi A dan intervensi B. Itu sudah bermakna secara statistik. Sekarang, apakah secara substansi ada perbedaan yang bermakna? Nah, sekarang saya nanya secara substansi. Kurang bermakna, Pak. Kurang Mengapa? bermakna. Mengapa Karena- kurang bermakna? Karena perbedaannya hanya Ya. 2 miligram. Iya, betul. Itu jawabannya. Ya. Jadi ini secara substansi, ya. Jadi kalau bicara substansi harus paham dulu tentang tekanan darah. Ya. Ini kalau menurut saya.
Kalau tekanan darah itu berbeda 2 mm air raksa, itu menurut saya tidak bermakna itu. Artinya apa? Nanti kalau Anda penelitian seperti ini, walaupun statistiknya itu signifikan atau bermakna, ini hasil penelitian ini sebenarnya nggak bermakna. Nanti, halo, bisa dipahami nggak, Mas? Ada yang masih bingung? Anda boleh diskusi ya, kita santai aja. Ya, kalau jawaban Anda nggak pas, jangan berkecil hati karena bukan mengurangi nilai. Justru dengan Anda menyampaikan itu, saya bisa mengevaluasi pemahaman Anda sampai mana. Gitu. Tapi kalau Anda diam, saya anggap Anda paham. Gitu. Ya. Pak mau bertanya, Hmm? Ya. untuk menentukan substansinya itu bermakna atau tidak, apakah harus ada dasarnya nggak Pak? Dasar dari literatur atau dasar dari sesuatu? Apakah cuma menurut saya tidak bermakna substansinya gitu? Ataukah harus ada dasar tertentu gitu? Ya, jadi gini, kalau kita bicara substansi, itu adalah jawabannya adalah pemahaman substansi Anda yang harus diperkuat. Nah, itu. Jadi kalau Anda nanti meneliti tentang tekanan darah, Anda harus paham tekanan darah itu secara substansi. Kalau kita bicara tekanan darah itu kalau beda 2 itu bermakna enggak ya? Anda sebelum kuliah, statistik dengan saya tekanan darahnya 110. Setelah kuliah menjadi enggak perubahan yang bermakna pada diri Anda. Misalnya jadi pusing-pusing, pingsan, atau jadi apa gitu. Enggak kan? Kalau menurut saya begitu gitu. Ya, ini kan semuanya orang kesehatan ya. Saya rasa mungkin paham. Nah, tapi beda kalau misalnya bicara 2 itu misalnya kadar Hb ya, atau asam urat, kadar asam urat. 2 itu menurut saya bermakna. Paham nggak Mas? Paham Pak? Iya, Nah, Pak. itu jadi ya silakan. Ya. Ada lagi? Ngerti nggak maksud saya? Kenapa Anda harus paham dulu ini sebelum Anda melakukan analisis data? Jadi selama ini masih banyak mahasiswa ya, bahkan dosen juga saya lihat ya, saya kalau ngasih materi ke dosen-dosen, jadi kalau kita bicara statistik jangan melupakan substansinya lah gitulah kasarnya. Karena rohnya penelitian itu adalah substansi. Bisa aja secara statistik signifikan, secara substansi tidak signifikan. Atau sebaliknya, secara statistik nggak signifikan, tapi secara substansi signifikan. Nah, karena apa? Karena statistik itu bicara data. Signifikan itu acuannya adalah p-value. P-value yang dibandingkan dengan alfa. Saya rasa semuanya udah tahu ya, alfa yang kita pakai 0,05, 5%. Ya. Nah, ini nanti hati-hati. Ya, apalagi nanti kalau Anda penelitian data-data sekunder. Ya, Anda misalnya pakai data BPS, pakai SKI yang jumlahnya ribuan gitu ya. Sampelnya itu ribuan kalau survei-survei nasional itu. Benar kan? Kenapa? Karena bisa aja perbedaan sedikit itu signifikan secara statistik. Ya. Nah, jadi ini nanti juga kaitannya dengan pada saat Anda menyimpulkan suatu hasil riset. Jadi begitu ada perbedaan yang signifikan, hasil p-value-nya signifikan, itu jangan seneng dulu gitu loh maksud saya. Ini mahasiswa kadang-kadang kalau udah hasilnya signifikan, wah senangnya minta ampun. Begitu nggak signifikan sedih gitu. Seperti penelitiannya nggak berhasil. Ya. Nah, itu jangan begitu, tapi dikaji dulu secara substansi. Nah, nanti Anda bisa menelaah jurnal-jurnal juga ya. Critical appraisal nanti di ini ya di semester 2 ya. Nanti materinya dengan saya. Insya Allah nanti. Biasanya critical appraisal nanti menelaah jurnal. Mengkritisi jurnal nanti. Nah, salah satunya adalah secara statistik mengkritisinya seperti itu. Jadi kalau mencari jurnal itu carilah yang fit. Signifikannya itu jangan hanya secara statistik, tapi secara statistik dan secara substansi. Nah, jadi kalau statistik itu kadang-kala dia nggak tahu substansi, dia hanya ngolah data aja. Nah, kita yang memberi makna. Kemarin ada mahasiswa
yang konsul dengan saya, mahasiswa luar ya. Dia menghitung kecepatan menggunakan aplikasi pelayanan. Apakah dengan aplikasi itu pelayanannya menjadi cepat atau enggak? Dibandingkan dengan yang pakai buku ya, nggak pakai aplikasi. Ternyata yang pakai buku itu dia signifikan gitu. Tapi signifikannya itu justru malah meningkat. Ya, satuannya kan menit gitu. Dia merasa, wah gimana itu? Nggak pakai aplikasi juga signifikan kata dia. Nah, begitu saya lihat, Anda nggak usah khawatir, itu signifikannya signifikan kebalik itu. Karena kan pengennya kan turun ya. Turun dalam hal menit itu artinya kan bagus, tapi dia meningkat. Signifikan juga. Ya. Jadi itu contoh yang signifikannya kebalik ya, signifikan secara statistik, tapi sebenarnya penelitiannya ada juga yang penelitiannya sebenarnya gagal. Anda pengen nurunin berat badan. Hasilnya signifikan, tapi signifikannya malah naik. Karena bisa aja kan Anda misalnya orang suruh senam ya selama 1 bulan ya. Hasilnya signifikan sih, tapi signifikannya naik berat badan karena habis senam makannya sebakul gitu ya, semua dimakan, sih bukannya turun malah naik. Jadi itu. Nah kemudian yang kedua juga dilihat seberapa besar sih penurunannya. Ya, nah ini untuk nanti mengevaluasi kalau penelitiannya intervensi itu kita bisa melihat apakah keberhasilannya sudah terbukti atau belum intervensi yang diberikan itu. Nah, gitu ya intinya ya. Paham ya? Oke. Izin tanya Pak. Ya. Ditanya Pak, saya Hadian Pak. Ya, silakan. Ya. Untuk case-nya seperti tadi ya, dari statistik dia bermakna, tapi dari substansi dia tidak bermakna. Nah, bagaimana untuk menyimpulkannya Pak, untuk nanti di akhir penelitian ini gitu sebagai simpulan? Redaksinya seperti apa, kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Iya. Jadi misalnya statistiknya disimpulkannya signifikan, tapi ternyata secara substansi sebenarnya peningkatannya nggak bermakna. Nah, jadi nanti Anda pada saat pembahasan menyampaikan, kan sebenarnya kalau misalnya Anda meneliti, contohlah anak stunting lah ya. Stunting itu kan indikatornya utamanya di tinggi badan ya, benar ya? Yang dievaluasi tinggi badan misalnya ya. Anda kasih intervensi misalnya taruhlah 1 bulan, Anda kasih apalah gitu ya, makanan atau apa, statistiknya signifikan. Tapi begitu Anda evaluasi, peningkatannya itu sedikit. Nah, terus bagaimana? Ya Anda harus berani membahas. Ini walaupun secara statistik signifikan, tapi sebenarnya peningkatannya tidak terlalu banyak, tidak signifikan. Artinya apa? Penelitiannya belum berhasil. Nanti kurang berhasilnya penelitian ini apa? Anda harus kaji. Apakah intervensinya kurang tepat? Atau intervensinya tepat, tapi timingnya kurang lama. Karena kalau tinggi badan, nggak cukup 1 bulan. Minimal kalau menurut saya 3 bulan lah kalau tinggi badan itu. Ya, nanti Anda tanya orang gizi lah. Jadi nanti Anda bahas. Ya. Nanti nggak maksud saya? Ya, paham Pak. Jadi nanti kan lebih banyak di pembahasan ya Pak. Jadi pembahasan. Iya. Dan maksud saya nanti redaksi untuk menyimpulkannya itu akan lebih ke substansi atau lebih membahas ke statistik, hasil statistiknya Pak untuk kesimpulannya. Iya, utamanya nanti dibahasnya substansi. Begitu substansi ya Pak ya. menyimpulkan. Jadi bisa statistik bisa diabaikan lah sebetulnya ya nanti di Betul. kesimpulannya. Ada kalanya statistik diabaikan. Atau sebaliknya loh ya. Atau sebaliknya. Banyak kasus statistiknya nggak signifikan. Saya sering sekali mahasiswa itu yang kebingungan gitu ya. Kemarin ada mahasiswa kedokteran, dia ngambil S3.
Saya dampingin ngolah datanya. Ini gimana, Pak? Tidak signifikan. Tapi lihat secara substansinya signifikan nggak? Oh, ini perubahannya besar. Tapi statistiknya nggak signifikan, Pak. Iya, bahas aja. Jadi membahasnya nanti seperti signifikan. Padahal statistiknya nggak signifikan. Nah, karena statistik itu sangat dipengaruhi oleh sampel. Jadi kalau hanya mengejarnya signifikan secara statistik mudah. Gimana caranya? Besarin aja sampelnya. Kemungkinan signifikannya akan lebih besar. Kemungkinan ya, tapi tidak selamanya juga. Tapi peluang untuk signifikan itu akan lebih besar kalau sampelnya besar. Makanya sampel-sampel besar itu perbedaannya sedikit akan signifikan secara statistik. Ya. Kalau sampel kecil, ya perbedaan sedikit susah akan signifikan. Makanya mengapa penghitungan sampel itu juga penting. Kedua yang penting lagi adalah teknik sampling. Ya. Nah yang bagus lagi kalau sampel kecil itu kalau saya ukurannya di bawah 50 atau di bawah 30 ada sumber lagi. Ya. Kalau sampel kecil signifikan selesai urusan. Ya. Jadi kalau penelitian itu kalau hasilnya signifikan dengan sampel kecil itu nggak usah dibahas lagi. Maksudnya nggak usah dipermasalahkan lagi. Bukan nggak dibahas ya. Jangan dipermasalahkan lagi. Paham ya, Mas? Bisa ditangkap nggak, Mas? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, kalau sampelnya besar, signifikan dikaji lagi, gitu. Kalau sampel kecil, signifikan selesai. Ya. Kalau nggak signifikan, nah itu baru nanti kaji tentang sampelnya, teknik samplingnya, gitu ya. Oke, nah kemudian kalau memang betul-betul tidak signifikan, misalnya gini ya, ini benar-benar nih, secara statistik nggak berhubungan, secara substansi juga tidak berhubungan. Nah, kalau tadi kan beda ya, beda nih. Nah kalau sekarang gimana kalau sama-sama? Memang nggak berhubungan dua-duanya, secara statistik maupun secara substansi. Kan kalau dua-duanya berhubungan, selesai kan urusan kan, benar kan? Statistiknya berhubungan signifikan atau berpengaruh signifikan. Secara substansinya benar ini, berpengaruh ini signifikan, peningkatannya juga signifikan, selesai urusan, ya kan? Ya, nah, bagaimana sekarang kalau dua-duanya tidak signifikan? Itu pun jangan berkecil hati dalam penelitian. Belum tentu penelitiannya salah. Nanti juga dikaji lagi. Kalau penelitian survei, asal teknik samplingnya benar, itu nggak bermasalah. Tapi kalau penelitian eksperimen, ya, Anda memberikan suatu intervensi, statistiknya tidak signifikan, substansinya tidak signifikan, berarti yang dievaluasi adalah pertama, teknik intervensinya jangan-jangan ada yang salah. Ya. Kalau sampai yang salah ya harus ngulang. Atau timingnya yang kurang. Durasinya, timingnya. Makanya kalau intervensi itu kan yang ditekankan pertama intervensinya, timingnya, durasinya pada saat memberikan intervensi. Oke, semuanya sudah betul nih, sudah betul. Teknik intervensinya sudah betul, semua sudah betul, tapi memang nggak signifikan. Terus bagaimana? Itu pun berarti kan penelitiannya nggak salah, proses penelitiannya, ya kan? Kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa kesalahan dalam penelitian itu ada dua kan kalau kita bicara sampling. Kesalahan pada saat teknik sampling, bicara sampel ada kesalahan. Kedua, kesalahan pada saat proses penelitian. Kalau dua itu tidak terjadi kesalahan dan hasilnya tidak signifikan, baik secara statistik maupun secara substansi, maka Anda harus bisa mengungkap. Memang betul, jangan-jangan bukan variabel itu yang mempengaruhi terjadinya suatu masalah kesehatan yang Anda angkat. Gitu caranya. Paham nggak maksud saya? Bisa ditangkap nggak, Mas? Iya bisa, Pak. Ini
ini terus sering saya sampaikan dari dulu ya. Bahkan saya pernah ngasih materi selama 3 hari ya di luar itu ya. Saya ingat di daerah Sumatera itu. Bahkan dosennya itu ngomong, dia baru tahu. Gitu. Ini dosen yang saya kasih pelatihan statistik. Dia baru tahu kalau seperti ini pengkajian signifikan. Kenapa? Bahkan dia bilang dikiranya itu penelitian itu hasilnya harus signifikan. Bahkan mahasiswanya nggak signifikan dibantu supaya signifikan. Nah itu kan kesalahan besar itu. Ya kan? Nah jadi karena bisa aja variabel yang Anda teliti memang tidak ada kaitannya dengan case yang Anda angkat. Contoh-contoh beginilah. Anda meneliti hubungan pengetahuan petugas kesehatan dengan perilaku merokok. Ini pada petugas kesehatan ya. Ini case-nya karena saya lihat banyak juga ya petugas kesehatan yang merokok gitu. Ya. Nah, coba kalau Anda lakukan riset, ya, itu saya yakin hasilnya nggak akan signifikan. Karena kalau petugas kesehatan ditanya tentang pengetahuan rokok pasti pinter ya, apa bahaya rokok dan lain-lain. Nah, tapi pengetahuannya baik, tapi kenapa perilakunya tanda kutip tidak baik itu merokok itu? Kan nggak signifikan nanti hasil. Terus apakah penelitiannya salah? Kan tidak, ya kan? Nah, berarti Anda harus mengungkap bahwa yang mempengaruhi perilaku merokok itu bukan pengetahuan. Berarti ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku merokok itu. Yang Anda harus ungkap. Makanya kenapa tadi saya bilang pada penelitian observasional saya menolak single variable. Ya. Karena itu. Nanti kalau nggak signifikan bingung kan. Nggak signifikan dua-duanya loh ya. Tapi kalau variabelnya banyak, bisa aja pengetahuan nggak signifikan, tapi yang signifikan misalnya sikapnya atau yang lainnya. Nah, begitu ya. Oke. Ini mudah-mudahan nanti sebagai obat ya. Kalau Anda penelitiannya tidak signifikan, jangan bingung. Oke, sekarang Bisa dipaksakan ya, Pak. Iya, jangan dipaksakan. Ya. Tapi Pak, sebenarnya bisa. Ya, gimana? izin Pak, Ya. sedikit. Tadi Bapak bahas bahwa kalau sampelnya apa tadi sampel dan itu signifikan harus dikaji ulang. Sampel besar harus dikaji ulang ya Pak tadi kata Bapak ya. Sampel besar harus dikaji ulang. Betul nggak tadi begitu ya? Apa salah dengar ya Pak? Iya. Jadi Nah, kalau sampelnya itu, kecil, iya, hasilnya signifikan, iya. udah nggak usah Oh, dipermasalahkan nggak lagi. usah. Berarti udah cocok gitu ya Pak. Cocok, udah selesai urusan. Tapi kalau sampelnya eh, besar dan signifikan harus dikaji ulang gitu ya Pak? Betul, dikaji Gitu. secara substansi. Oh gitu ya. Iya. Yang jadi masalah itu biasanya kalau kita menelusuri apa kesalahan penelitiannya, itu kalau sampelnya kecil, hasilnya nggak signifikan. Nah, Oh berarti ada sesuatu gitu Pak ada sesuatu. yang Ya. salah. Mungkin bisa di sampel, bisa juga di teknik Sampling. penelitiannya ya Pak ya. Ya, atau proses Proses penelitiannya. penelitiannya ya. Gitu ya. Makanya saya kalau penelitian eksperimen sudah saya bandrol, sudah saya patok. Kalau eksperimen kuasi satu kelompoknya minimal 30. Ya. Kalau nanti ada kelompok, Anda kan harus ada kelompok kontrol kalau S2. Berarti minimal 30-30. Ngitung sampelnya harus ketemu di atas 30. Masing-masing. Kalau penelitiannya cross sectional sudah saya patok minimal 100 dapat hitungan sampelnya. Nah, nanti Anda akan belajar ya di metodologi penelitian cross sectional, case control, cohort, itu ada kelemahan, ada kelebihan masing-masingnya. Eksperimen gitu. Ya.
Sebenarnya asumsi-asumsi itu saya berdasarkan riset sih, saya pengalaman aja saya. Ya. Karena dalam riset itu kan kita bisa apa ya, bisa berinovasi sesuai dengan kok selama ini seperti ini, selama ini begini kalau cross seksional kenapa hasilnya begini, kenapa kalau eksperimen begini. Kecuali kalau suruh eksperimen ya beda lagi. Kalau kuasi itu kan semu ya. Ya, namanya semu kan. Semu itu kan nggak sungguhan. Nah, itu ya nanti kalau dalam riset ya. Karena mahasiswa S2 Kesmas kebanyakan kalau nggak observasional eksperimen sih penelitiannya kemarin. Sama dengan yang S2 kedokteran saya lihat juga malah banyaknya eksperimen yang S2 itu. Oke, tapi nanti silakan aja ya. Di keperawatan juga saya sampaikan seperti itu S2, walaupun di keperawatan banyak yang kualitatif. Itu silakan aja, itu kan opsional aja pilihan Anda. Karena ini materinya statistik ya kaitannya dengan penelitian kuantitatif. Oke, sekarang kita bicara prosedur uji hipotesis. Nah, tadi udah tahu ya uji hipotesis apa, tujuannya apa. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Pertama, nanti Anda menentukan hipotesis. Ya. Ini nanti ditulis di bab 3 ya di dalam proposal. Menentukan hipotesis. Nanti kalau di dalam riset, di metodologi penelitian Anda akan diajarkan tentang jenis-jenis hipotesis ya. Ada hipotesis komparatif, ada hipotesis asosiatif gitu ya. Nah, kalau ini bicara statistik ada hipotesis 0 disingkat H0 dan hipotesis alternatif disingkatnya HA. Di buku lain ada yang nulisnya H0 itu hipotesis nihil, hipotesis 0, HA itu hipotesis alternatif, ada yang nulisnya HI, sama aja lah ya. H0 artinya tidak ada perbedaan atau hubungan atau tidak ada pengaruh ya. Sedangkan HA ada hubungan, ada perbedaan, ada pengaruh ya. Jadi kalau menolak H0 artinya ada perbedaan apa enggak? Ada perbedaan, Pak. Iya, betul ya. Menolak H0 atau H0 ditolak artinya ada perbedaan, ada hubungan, ada pengaruh ya. Kalau gagal menolak H0 ada Tidak ada perbedaan. perbedaan ya. Tidak ada perbedaan, Pak. Betul, karena kalau menolak H0 itu seperti menerima HA. Kalau gagal menolak H0 artinya menerima H0. Gitu kan. Jadi sebenarnya bahasa yang pasnya H0 ditolak atau H0 gagal ditolak, bukan menerima H0 atau menerima HA. Ya. Kalau menerima H0 itu seakan-akan mengakui H0 benar. Kalau menerima HA seakan-akan mengakui HA benar. Nah, kalau bicara statistik nggak bicara benar atau salah, tapi bicara kekuatan data. Kalau datanya kuat, dia berani menolak H0, berani memutuskan ada hubungan. Tapi kalau datanya nggak kuat, nggak berani nolak H0, gagal. Maka tidak ada perbedaan. Ya. Makanya ini ilustrasinya sering nanti ini saya jelaskan lebih rinci nanti di statistik inferensial ya. Ini kebetulan bukunya kemarin habis karena di luar yang katanya yang pesan banyak ya. Jadi sekarang lagi proses dikirim, kemarin dicetak. Nanti Anda bisa baca lah di buku statistik inferensial ya. Bagaimana H0, bagaimana HA, bagaimana menentukan alfa ya dan lain-lain. Jadi ini ilustrasinya seperti kalau ada suatu kasus di pengadilan. Ada seorang terdakwa dinyatakan bebas ya, tidak dihukum gitu ya. Pertanyaannya apakah orang tersebut tidak bersalah? Kan belum tentu ya. Tentu. Ya, tapi kenapa Pak Hakim memutuskan bebas? Ya kan? Karena Pak Hakim kan bicaranya kekuatan data kan. Data itu kan bukti. Ya. Kalau buktinya kuat, ya maka bisa memutuskan seseorang itu dihukum gitu. Ya, tapi kalau datanya tidak kuat, buktinya nggak kuat, ya
bisa aja bebas gitu. Nah, makanya nanti kalau Anda pelajari lebih lanjut, itu ada yang namanya kesalahan dalam menyimpulkan uji hipotesis. Kesalahan dalam menolak H0. Ya. Mungkin pernah dengar ya, ada kesalahan tipe 1 disebutnya alfa dan kesalahan tipe 2 disebutnya beta. Pernah dengar ya? Jadi kesalahan tipe 1 itu bunyinya begini. Menolak H0 padahal H0 benar. Berarti apa? Memutuskan ada hubungan, ada perbedaan, ada pengaruh, padahal tidak ada pengaruh. Tidak ada perbedaan. Itu kesalahan tipe 1. Kalau kesalahan tipe 2, menerima H0 padahal H0 salah. Memutuskan tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, padahal ada pengaruh. Ada hubungan, ada perbedaan. Paham ya? Ya. Makanya kalau nggak hati-hati kan kalau di pengadilan juga bisa terjadi kesalahan dalam memutuskan, ya. Menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, misalnya. Itu kesalahan tipe berapa itu? Menghukum orang yang tidak bersalah. Tipe 1 ya Pak. Iya, betul. Nanti awas ibu-ibu ya, jangan sampai suka menyalahkan orang Salah. benar. Betul. Menuduh orang yang tidak bersalah itu kan. Ya, betul Pak. Itu kesalahan tipe 1 itu. Yes. Atau sebaliknya, orang salah tidak dihukum. Itu kesalahan tipe berapa? Tipe 2. Dua. Iya, betul. Kedua. Itu kan. Tidak ada hubungan. Nah, nanti dalam riset Anda harus hati-hati jangan sampai terjadi kesalahan itu. Yang paling bahaya, yang paling fatal menurut saya paling bahaya itu kalau kesalahannya tipe 1. Ya. Ya, ini saya kebetulan kan beberapa tahun ini ngajar di S2 kedokteran. Banyak yang eksperimen. Itu wah hati-hati banget tuh. Saya bilang karena dia pengujian kan, menguji suatu bahan, obat gitu kan. Kalau sampai terjadi kesalahan tipe 1, wah itu bahaya. Berarti kan memutuskan ada pengaruh suatu ramuan atau obat ya untuk penyembuhan pasien, padahal tidak ada pengaruh. Kan itu bahaya sekali. Ya. Nanti dikasihkan ke orang, dikonsumsi gitu. Padahal tidak ada pengaruhnya itu dalam populasinya sebenarnya. Nah, kalau tipe 2 bagaimana? Ya tipe 2 juga bahaya, tapi nggak sebahaya tipe 1 sih. Tapi masih mending lah ya. Kan tidak ada pengaruh, padahal ada pengaruh. Ada pengaruh. Tapi masih mending kan? Nggak dikasihkan kan aslinya tidak ada pengaruh ini. Udah nggak usah dikasihkan kepada pasien, masih mending kan gitu. Iya, betul Pak. Tapi walaupun mending ya tetap aja terjadi kesalahan. Gitu. Ya. Nah ini nanti memang itu ya harus hati-hati dalam riset itu pada saat penyimpulan, terutama nanti pada saat kalau Anda eksperimen memberikan intervensi kepada pasien. Ya kalau Kesmas sih memang intervensinya apa ya lebih ke tidak terlalu membahayakan ya, misalnya kayak mengedukasi dengan teknik metode tertentu, media tertentu. Ya, tapi beda kalau di klinis kan penelitiannya gitu ya. Oke, kemudian HA ini kalau dilanjutkan ada 2, ada one tail dan two tail. Ya. Nah, dengar ya dulu ya. Ini one tail itu kalau membandingkan lebih tinggi, lebih rendah, lebih besar, lebih kecil gitu. Itu one tail. Misalnya apakah bayi yang dilahirkan oleh ibu merokok itu tinggi badannya lebih rendah dibandingkan dengan atau lebih pendek gitu ya dibandingkan dengan yang dilahirkan ibu tidak merokok. Nah, itu berarti one tail. Ya. Nah, kalau two tail itu tujuannya melihat hubungan atau perbedaan. Misalnya apakah ada perbedaan tinggi badan anak antara ibu yang hamil merokok dengan yang tidak merokok. Gitu. Itu two tail. Nah, prinsip statistik
tutel itu 2 kali one tail. Gitu. Nah, jadi nanti pada saat Anda mau melakukan analisis data, dilihat tujuannya, tujuan penelitiannya itu, terutama tujuan khusus ya, yang akan kita jawab, itu one tail atau tutel. Nah, nanti pada saat memutuskannya juga dilihatnya mana nih, hasil yang tutel atau one tail. Oke, itu langkah pertama ya. Jadi nanti Anda membuat hipotesis. Biasanya di bab 3 ini. Ya. Kemudian baru memilih uji statistik. Nah, nanti Anda menentukan uji statistiknya apa ya. Ya, gitu. Nah, ini nanti disesuaikan pertama dengan jenis datanya. Nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kemudian dilihat apa namanya, kelompok sampelnya apa. Sampelnya dependen atau sampel independen, gitu kan. Terus kemudian dilihat juga distribusi datanya normal atau enggak. Jadi nanti akhirnya Anda mengarah kemana nih ujinya, uji parametrik atau non parametrik. Nah, itu pertimbangannya nanti banyak untuk menentukan uji statistiknya yang mana. Nah, yang perlu dipahami dalam satu riset, satu tesis, misalnya variabel yang dikaitkannya banyak. Bisa jadi dalam satu tesis itu uji statistiknya satu. Ada juga yang lebih dari satu. Ya, ini satu tesis ya, satu mahasiswa. Jadi ada satu mahasiswa yang uji statistiknya itu 2, 3 uji, berbeda-beda gitu. Ada yang pakai uji T, ada yang uji Mann-Whitney, ada yang pakai uji ANOVA. Ini yang harus dipahami oleh mahasiswa. Ya. Ada yang cukup satu aja ujinya. Karena ternyata jenis sifat datanya sama semua variabel. Gitu ya. Oke, kemudian langkah ketiga, tadi menentukan. Langkah ketiganya adalah menghitung uji statistik. Nah, sekarang itu ngitung asumsinya sudah pakai program ya, pakai statistik komputer. Misalnya pakai SPSS gitu. Nah, menghitung ini dalam rangka mencari p-value. Tahu nggak p-value itu apa? Ada yang masih ingat dulu waktu kuliah S1 mungkin? Ada yang tahu p-value itu apa? Singkatannya dulu deh, singkatannya deh. Masa nggak ada yang ingat segini banyak? Nilai P bukan Pak? Ya, P-nya apa P-nya? Nah, udah mulai inget tuh. Ya. Value-nya nilai betul. P-nya apa? Probability, Pak. Kemungkinan. Probabilitas, Ya. Pak. P-nya adalah probability. Ya, makanya Anda nanti belajar probabilitas ya. Nanti baca bukunya lagi, buku statistik deskriptif. Karena dasar statistik itu adalah probabilitas. Ya. Ya tentu Anda S2 nggak saya ajarkan lagi probabilitas lebih mendetail karena asumsinya S1 sudah gitu. Ya, cuma masalahnya S1-nya sudah berapa puluh tahun yang lalu Pak gitu. Ya udah baca bukunya aja lah gitu ya. Nah, jadi p-value atau nilai probabilitas itu pengertiannya peluang salah ya dalam menyimpulkan menolak H0. Ya. Peluang salah menolak H0 tadi ada hubungan nggak? Ada perbedaan nggak? Ada, Pak. Ada perbedaan, Pak. P-value itu peluang salah dalam menyimpulkan ada perbedaan. Nah, pertanyaannya kenapa ada peluang salah? Ya. Kenapa nggak pasti benar? Masih kan nggak? Ayo, kalau statistik bicaranya data apa? Statistik kemarin sudah saya sampaikan. Statistik itu mengolah data apa? Saya lupa. Ayo, dalam riset ada apa dengan apa?
Angka, Independen, Pak. independen. Dan ada yang seluruh, ada yang sebagian aja yang diteliti. Namanya apa itu? Variabel bukan. Sampling, Pak. Ya, Sampel. karena yang diteliti sampel. Jadi statistik itu bicara data sampel. Jadi kalau nanti Anda meneliti sampel itu ada peluang salahnya. Ya. Makanya tadi kan ada kesalahan tipe 1, alfa. Ya kan? Menolak nol padahal nol benar. Nah, peluang untuk tidak melakukan kesalahan tipe 1 itu 1 min alfa. Itulah yang disebut dengan tingkat kepercayaan. Confidence interval. Mana pernah dengar ya? 95%, 90%, 99%. Gitu kan? Itu peluang tidak melakukan kesalahan tipe 1. Ya kan? Nah, kesalahan tipe 2 disebut beta. Menerima H0 padahal H0 salah. Peluang untuk tidak melakukan kesalahan tipe 2 disebut dengan power of the test. 1 min beta. Nanti begitu nyambungnya. Ya. Nah, kenapa ada peluang salah? Karena yang diteliti sampel. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya peluang salahnya besar atau kecil? Kan gitu kan? Maka langkah keempat adalah menentukan batas kemaknaan. Alpha, level of significance itu kan, alpha. Yang kita pakai 5% atau 0,05. Inilah batasan yang digunakan untuk menentukan p-value itu besar atau kecil. Kesalahan itu besar atau kecil. Ya, makanya keputusan ujinya ini kalau pendekatan probabilistik ya, karena pada saat keputusan uji hipotesis itu ada 2 pendekatan. Ada pendekatan probabilistik, ada pendekatan klasik. Ya kan? Nah, ini yang saya tampilkan pendekatan probabilistik. Jadi kalau p-value-nya kecil, berarti peluang salahnya kecil ya, kurang dari alfa, maka berani menolak H0. Berani menyimpulkan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan. Tapi kalau peluang salahnya besar, nggak berani menolak H0, gagal menolak H0. Jadi tidak ada hubungan dan tidak ada perbedaan. Ya. Nah, kenapa saya tampilkannya pendekatan probabilistik? Karena Anda nanti sudah langsung aja pakai komputer kan, ngolah datanya. Analisisnya sudah pakai program kan Anda. Dan di program itu, misalnya pakai SPSS gitu, atau pakai Stata juga, dia langsung keluar p-value-nya. Jadi Anda akan mudah kalau menggunakan pendekatan probabilistik. Ya beda kalau saya ngajar yang reguler ya, itu kan ngitung gitu pakai rumus gitu. Itu pendekatan klasik ya, mereka senang. Kalau pendekatan klasik kan membandingkan dengan nilai tabel. Gitu. Memang agak repot. Ya pakai komputer juga bisa pendekatan klasik. Ya. Tapi Anda pakai tabel lagi. Misalnya uji T pakai tabel T, uji Mann-Whitney pakai tabel Mann-Whitney kan repot gitu ya. Gitu ya, kalau pendekatan klasik H0 ditolak itu kalau nilai hitungnya lebih besar dari nilai tabel. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Sebelum kita lanjutkan, kita bisa diskusi. Ini Pak, Ya, silakan. apakah setiap penelitian itu hipotesisnya harus dibarengi atau diselampirkan H0-nya, Pak? Misalkan penelitian ini secara secara teori kita sudah jelasnya hipotesisnya ada perbedaan gitu, Pak. Apakah masih kita menyantumkan H0 dan H alternatifnya, Pak? Atau kita langsung saja hipotesis penelitian saya adalah ada perbedaan hubungan antara variabel X dan variabel Y gitu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, ini pertanyaannya bagus ya. Ini saya lihat mungkin akan riset ya. Ya, itu yang selama ini suka jadi apa ya? Kalau saya ngasih materi dosen-dosen juga itu suka terjadi perbedaan gitu. Mahasiswa juga kadang-kadang bingung gitu ya. Kalau
pembimbingnya suka beda. Ini kan hanya masalah penulisan ya. Misalnya Anda menghubungkan kebiasaan ibu merokok dengan stunting, kemudian anemi ibu hamil dengan stunting, PHBS dengan stunting misalnya. Taruhlah 3. Ada yang nulisnya lengkap, H0, tidak ada hubungan antara merokok ibu dengan stunting. HA ada hubungan merokok dengan stunting. Jadi 3 yang dihubungkan ada 6. H0, HA, H0, HA gitu ya. Benar ya maksudnya gitu ya? Ya. Nah, itu salah tidak? Pertanyaannya kan gitu ya, tepat nggak? Sebenarnya itu tidak salah, tapi itu termasuk bukan versi saya sebenarnya. Kalau saya benar tadi yang Bapak sampaikan, saya cukup aja. Hipotesisnya apa? Dugaannya, ya berdasarkan pemahaman saya, misalnya merokok itu bisa mempengaruhi anak stunting, misalnya. Ya sudah, berarti hipotesis saya langsung aja ada hubungan, atau ada pengaruh merokok dengan stunting, atau ada hubungan merokok dengan stunting, ada hubungan antara anemi dengan stunting. Ya udah gitu aja. Ya. Tapi bukan berarti tadi yang ada H0HA salah. Ya. Itu terlalu statistik banget gitu. Itu biasanya terlalu menjiwai statistik belajarnya. Nah, itu ya jawabannya. Kalau saya langsung aja. Ya, siap. Dan yang harus hati-hati juga begini ya. Hipotesis itu tidak selamanya HA yang ditulis. Kan hanya satu nih. Yang dituliskan satu aja kan ya. Seringnya kan kalau meneliti hubungan ada hubungan, ada hubungan, ada hubungan gitu. Ada pengaruh kalau intervensi biasanya eksperimen ada pengaruh. Misalnya leaflet terhadap pengetahuan, ada pengaruh. Leaflet terhadap sikap, ada pengaruh leaflet terhadap tindakan misalnya. Tapi hati-hati, ada juga penelitian yang hipotesisnya memang tidak ada perbedaan, menduganya. Gitu. Saya pernah itu neliti yang hipotesisnya memang tidak ada perbedaan. Ya, waktu itu mahasiswa saya intervensi cuci tangan, yang satu kelompok pakai sabun, satu pakai tisu basah, gitu. Jadi dicek koloni bakteri ya di telapak tangannya sebelum dan sesudah. Dugaan saya tidak ada perbedaan penurunan koloni bakterinya antara yang pakai sabun dengan pakai tisu basah, dugaan saya. Dan itu betul, hasil penelitiannya tidak signifikan. Hasil penelitiannya tidak signifikan dan itu malah berhasil menurut saya karena hipotesis saya terbukti. Ya, bagus. Iya Pak. Tapi itu lucu Pak. Saya pernah ada seperti itu. Kadang-kadang begini untuk dosen itu. Kalau memang hipotesis tidak ada perbedaan, ngapain diteliti? Katanya begitu Pak. Ya makanya kita harus tahu dulu kenapa membuat hipotesisnya tidak ada perbedaan. Itu dulu dasarnya. Kenapa saya membuat hipotesisnya, dugaan saya kenapa tidak ada perbedaan penurunan koloni bakteri sebelum dan sesudah baik pakai sabun maupun pakai tisu basah. Ya. Kenapa? Karena yang saya tahu sabun dengan tisu basah itu sama-sama dipakai untuk membunuh bakteri kan, ya kan, membersihkan tangan, ya kan, dan hasilnya betul, sama-sama menurunkan. Pakai tisu basah menurunkan koloni bakteri, ya, pakai sabun juga menurunkan koloni bakteri, dan tidak berbeda signifikan. Dan saya berhasil malah, hipotesis saya terbukti dalam penelitian saya. Artinya apa? Kalau nanti mau cuci tangan, nggak ada sabun, pakailah tisu basah. Kan gitu. Ya, kalau ada sabun pakai sabun, kalau nggak pakai sabun ya pakai tisu basah. Karena tisu basah itu disediakan untuk menggantikan sabun kan gitu. Ilustrasinya kan gitu. Ya, itulah dinamika dalam akademik ya begitu, kadang-kadang beda. Tapi yang penting kita punya dasar ya. Ya. Ya, argumen ya Pak ya. Ya, punya argumen. Kenapa Anda begitu? Kenapa kita begini? Kenapa? Memang kita kadang-kadang beda dengan orang lain. Ya. Orang kadang-kadang senang kalau hasil penelitiannya itu berhubungan signifikan. Hipotesisnya terbukti. Saya termasuk salah satu yang senang kalau hasilnya tidak
berbeda signifikan, tidak berhubungan. Nah, mungkin Anda bingung. Ya, karena harapan hipotesisnya ke sana ya Pak ya. Ya, hipotesis Anda ada hubungan. Ya. Misalnya Anda menduga ada hubungan, misalnya tadi misalnya anemi ibu hamil dengan stunting. Anda menduga begitu. Hasil penelitiannya tidak berhubungan. Artinya anemi tidak berkaitan dengan stunting. Itu saya termasuk senang itu. Ya. Bahasanya Kenapa? lebih banyak ya. Ya. Jadi tanda kutip penelitiannya benar ya. Saya tanda kutip proses penelitiannya benar dulu ini. Ya, jadi kalau nggak berhubungan kan tadi dikaji dulu nih. Penelitiannya salah nggak, samplingnya salah. Ini betul Pak, proses penelitiannya benar, sampelnya benar. Hasilnya nggak signifikan. Itu menarik menurut saya. Ya. Jadi kalau yang berhubungan signifikan itu menurut saya sudah biasa gitu. Ya ini masalah persepsi aja ya. Kan kita boleh ya beda persepsi ya. Anda meneliti misalnya anemi berhubungan dengan stunting. Hasilnya benar. Anemi berhubungan dengan stunting. Itu mah biasa aja menurut saya. Nggak ada yang aneh gitu. Sesuai dengan teori, riset sebelumnya juga begitu, gitu kan. Tapi begitu tidak ada kaitannya, ini menarik itu. Ya kan? Berarti Lebih kan banyak bahasan ya. Iya. Bahasannya lebih banyak. Iya, betul. Nanti itu bayangan saya, datanya begini nanti. Berarti banyak anak stunting itu ibunya tidak anemi. Ya kan? Benar kan? Iya, iya. Banyak anak stunting ibunya nggak anemi. Menarik nggak Bu menurut Ibu? Iya, Pak. Menarik kalau Faktor menurut saya. lain mungkin ya, faktor lain gitu yang menyebabkan itu kan aneminya. Iya, Kalau tapi kadang-kadang itu jadi penelitian kalau tidak ada hubungan sedih gitu kita nyata. Kok tidak ada hubungan ya gitu. Padahal itu berarti tidak begitu ya, Pak. Ya ini saya gitu ya. Ya, betul Pak, betul. Ya kita mencoba. Ya kalau di dunia akademik itu begitu Bu, berbeda pendapat, beda asumsi. Tapi kan kita sama-sama punya dasar gitu. Iya. Kalau menurut saya, ibu yang anemi, banyak anaknya stunting wajar, gitu. Nggak aneh gitu loh, nggak aneh menurut saya. Tapi begitu banyak ibu yang tidak anemi, anaknya stunting. Itu menarik menurut saya. Kenapa? Berarti bukan ini ya Pak. Yang lainnya berarti. Dikaji, nanti kan peneliti akan menelusuri ke lapangan. Kenapa nih? Kenapa ini ya? Berarti ada something wrong itu di situ. Kenapa ini yang perlu diungkap gitu? Ya. Artinya itu nanti mematahkan teori yang sebelumnya atau gimana itu Pak? Iya betul. Jadi rekan-rekan itu jangan takut. Hasil riset itu ada dua macam. Ada yang sesuai dengan teori, ada yang tidak sesuai dengan teori. Tapi nanti begini, Anda pakai teorinya A, ya hasilnya tidak sesuai dengan teorinya si A. Tapi bisa jadi tidak sesuai dengan teorinya A, dia sesuai dengan teorinya si B. Begitu Pak. Iya. Makanya nggak usah berkecil hati nantinya. Contoh tadi misalnya stunting. Kenapa? Teorinya kan kalau anak stunting itu pasti ibunya banyak yang anemi. Teorinya. Ini nggak sesuai dengan teori Anda kan, yang Anda pakai awalnya. Kan biasanya saat proposal Anda sudah pakai teori A nih, teorinya siapa gitu ya, ABCD gitu. Nah, hasil penelitiannya beda. Nggak signifikan, nggak berhubungan, sesuai dengan teorinya si AB, ya. Anda tantangannya, challenge-nya adalah mencari referensi lain. Saya ingin mengungkap nih, kenapa nih? Oh, ternyata betul data di lapangannya. Kan Anda yang tahu di lapangan, ternyata memang betul statistik ini. Karena di lapangan banyak yang anemi, yang stunting ibunya tidak anemi. Begitu dikaji, ternyata yang stunting ini anaknya sering sakit-sakitan. Ya, padahal ibunya nggak anemi. Nah, Anda bisa menyampaikan. Nanti datanya dikompilasi lagi. Oh, betul. Ini banyak yang sakit-sakitan. Anda bisa menyampaikan. Teorinya CF gitu. Jadi walaupun ibu tidak anemi,
Kalau anak itu sering sakit-sakitan, sakit infeksi yang berulang, anaknya bisa stunting gitu. Penyakit penyerta biasanya Pak yang Iya, menyebabkan. menarik itu. Nah, ini nanti supaya saya itu sebenarnya hanya lebih apa ya, membuat Anda itu confident aja, percaya diri pada saat membahas gitu. Kadang teman-teman mahasiswa itu kalau udah nggak berhubungan tuh kayak down gitu ya. Aduh, gimana itu nggak berhubungan gitu. Sebenarnya mah intinya mah itu utamanya mah. Ya memang kendalanya di referensi Pak. Jadi skripsi saya yang dulu juga begitu. Jadi hasil peneliti aja tidak sesuai hipotesis gitu. Nah, kendalanya adalah kita harus mencari referensi yang mendukung gitu ya. Dan itu sangat minim gitu Pak untuk referensi karena memang berbeda dengan teori seharusnya gitu kan. Itu memang harus ada referensi ya Pak, minimal yang mirip gitu ya. Atau kalau memang gak ada referensi sama sekali Pak, ini kita menemukan sesuatu yang baru misalkan tidak sesuai teori, itu gimana Pak? Tidak ada referensi sama sekali untuk mendukung itu. Nah, itulah mahasiswa. Ya, jadi begini, saya kadang-kadang menemukan mahasiswa itu yang penelitiannya menarik, ya. Dia menemukan sesuatu yang baru, tidak sesuai dengan teori, dia menemukan sesuatu yang baru. Tapi kenapa dia nggak pede? Karena dia membawa nama mahasiswa tadi gitu. Ya. Jadi betul Pak, kalau memang itu belum ada riset sebelumnya, belum ada teorinya, itu bisa jadi mahasiswa menemukan teori baru. Bisa jadi. Ya. Jadi ada yang meneliti beban kerja dengan kinerja. Hasilnya awalnya, ini kayaknya statistiknya salah nih. Kenapa? Karena orang yang beban kerjanya tinggi kok kinerjanya baik gitu. Kan teorinya kalau beban kerjanya rendah, kinerjanya baik, benar nggak? Hasil risetnya, beban kerjanya tinggi, kinerjanya tinggi. Ini nggak sesuai dengan teori. Nah, terus jangan-jangan statistiknya salah nih. Dicek, oh ternyata nggak salah statistiknya, benar ngolahnya misalnya. Nah begitu ditanya, coba Anda ceritakan. Nah, ini nanti pertama yang ditelusuri di lapangan dulu Pak. Coba ceritakan gimana, misalnya cerita dia. Gini Pak, kok bisa orang beban kerjanya tinggi, kinerjanya tinggi? Iya Pak, di tempat saya kalau ada pegawai itu dikasih kerjaan, cepat dikerjakan selesai. Pimpinannya makin percaya, kasih kerjaan lagi, cepat selesai lagi, kasih kerjaan, kan bisa. Nah itu sebenarnya menemukan teori baru, penemuan baru kan itu, bukan teori lah, penemuan baru lah, itu kan menarik. Nah nanti tinggal dicari referensinya, dicoba dulu gitu. Bisa nggak orang yang seperti itu terjadi? Kenapa orang yang beban kerjanya tinggi, tapi kinerjanya makin bagus gitu? Kan itu bisa nanti teorinya misalnya. Kenapa? Karena ada motivasi. Ya betul kan? Ya. Orang dikasih kerjaan sedikit, kalau motivasinya jelek, ya nggak selesai-selesai kerjaannya. Benar nggak? Ya. Tapi saya pengalaman saya bimbing mahasiswa, ya skripsi maupun tesis, atau yang saya dampingin disertasi gitu. Saya perhatikan gitu. Ada sebenarnya mahasiswa itu nggak sibuk-sibuk banget lah. Belum ngurus suami, istri atau anak, belum menikah gitu kan. Tapi skripsinya nggak selesai tepat waktu tuh. Tapi ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ngurus anak, ngurus suami, istri, ngurus pekerjaan, dia selesai itu tepat waktu. Benar nggak? Coba Anda nanti perhatiin. Ini dibuktikan nih angkatan ini, nanti coba lihat. Siapa yang duluan selesai nih tesisnya. Ya. Itu. Karena inti menyelesaikan studi itu adalah utamanya motivasi. Komitmen, motivasi. Walaupun prodi nyuruh-nyuruh, ayo cepet. Pembimbing tiap hari ngingetin. Nah, kalau dianya motivasinya memang nggak mau lulus tepat waktu, ya susah. Benar nggak? Tapi kalau komitmennya tinggi, saya pengen lulus tepat waktu.
karena saya merasa biayanya mahal. Tapi ada juga kan mahasiswa, saya mah santai aja lah, kuliah di Unjani kan biayanya murah, maka lama-lama nggak apa-apa deh, kan bisa aja begitu kan. Jadi seperti itu Pak, nanti bisa dikaji di lapangan. Gitu. Oke, ada lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk penelitian ada minimal variabel penelitian survei ya, ada minimal variabel independennya nggak Pak? Ya, jadi begini, ini penelitian survei ya, observasional. Kalau observasional itu dependennya umumnya satu, umumnya ya, dependennya. Independennya, kalau saya komitmen saya ya, nggak boleh satu, independen. Nggak boleh single variable tadi, sudah saya sampaikan. Nah, berarti harus lebih dari satu. Banyak. Pertanyaannya banyak itu berapa? Itulah pentingnya pengkajian literatur. Pak, yang mempengaruhi suatu case itu, misalnya ada bacaan, wah banyak. Saya pernah dampingi mahasiswa S3 kuliah di Taiwan waktu saat pandemi. Dia variabel independennya itu kalau nggak salah 21. Dia kesulitan karena profesornya pengen sampai multi level analysis. Oke, saya dampingin lewat Zoom. Nah, apakah ada yang salah? Ya, saya nggak menyalahkan. Tapi sebenarnya memilih variabel jangan hanya aspek statistik, tapi juga dilihat aspek substansinya. Gitu. Ya, ini nanti kaitannya dengan metodologi ya, tapi nggak apa-apa ya, saya jadi nerangin metodologi penelitian ini. Ya. Ya jadi begini, Mbak Teh. Jadi misalnya Anda baca literatur nih, wah yang mempengaruhinya independennya itu ada 20. Ya kalau menurut saya bisa aja nggak neliti semuanya gitu. Anda bisa pilah-pilah mana hasil risetnya yang paling signifikan, yang paling berpengaruh, terus kemudian di lapangan gimana nanti. Nah, ingat ya, riset itu nanti kan begitu hasil ada kesimpulan kan memberikan rekomendasi. Paham ya? Jangan sampai bertanya gitu. Anda meneliti ini itu untuk apa gitu. Misalnya Anda meneliti umur. Kaitannya dengan kinerja. Misal ini ya. Anda teliti tuh umur pegawai. Dikaitkan. Ya, karena Anda lihat riset sebelumnya umur berhubungan dengan kinerja, ya kan? Nah, terus kalau nanti hasilnya signifikan terus mau ngapain? Misalnya semakin tua kinerjanya semakin rendah. Misalnya kalau katanya semakin tua kebutuhannya semakin tinggi kinerjanya semakin rendah katanya. Ternyata riset Anda umur berhubungan signifikan. Semakin tua kinerjanya semakin turun. Terus gimana? Sarannya, rekomendasinya apa? Pegawainya yang tua di PHK misalnya. Gimana? Bingung rekomendasi. Nah, itu maksud saya. Jadi memilih variabel harus ada aspek substansinya. Jangan hanya aspek statistik. Dan banyak variabel itu nanti interpretasinya juga akan repot. Ya, kemudian standar errornya juga tinggi kalau statistik, ya. Yang bagus itu memilihnya tidak hanya aspek statistik tapi secara substansi pertimbangannya. Kemudian kalau bicara hasil statistik, yang bagus itu variabel independen itu nggak banyak, tapi R-square-nya besar, pengaruhnya besar, mempengaruhi suatu case. Itu yang paling bagus. Nanti kalau Anda bicara analisis data. Anda meneliti 10 variabel, R-square-nya taruhlah kelihatan gede, 70%. 10 variabel mempengaruhi suatu masalah kesehatan. Kalau saya bagi rata aja, berarti masing-masing variabel hanya mempengaruhi 7%. Tapi kalau Anda meneliti taruhlah 3 variabel atau 4 variabel, pengaruhnya nggak usah banyak-banyak lah. Misalnya pengaruhnya
50%, 3 variabel. Sudah 15%-an itu pengaruhnya. Benar kan? Nah, nanti pengkajiannya gitu. Termasuk tadi bagaimana jadi kadang-kadang kita sebagai peneliti sudah berandai-andai gitu, mengira-ngira nanti kalau ini saya teliti, memang dampaknya apa sih? Kenapa meneliti pendidikan? Apa kira-kira nanti kalau ini signifikan? Ya kan? Contoh pendidikan masyarakat, kaitannya dengan pemberikan ASI, eksklusif. Ternyata signifikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin banyak yang memberikan ASI. Terus mau gimana? Nah, beda dengan pegawai. Misalnya di suatu rumah sakit, pendidikan. Oh, ternyata semakin tinggi pendidikan, yang D3, S1, S2, semakin baik kinerjanya. Nah, Anda bisa ngasih rekomendasi. Berarti apa? Memberi reward, salah satunya melanjutkan jenjang pendidikan. Kan gitu, ya kan? Oke, silakan ada lagi. Oke, sambil berpikir, saya izin dulu ya, sebentar ya. Belakang dulu ya, sekitar 5-10 menit lah. Iya, Pak.
Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kalau belum ada yang bertanya, misalnya begini. Halo, bisa dengar suara saya? Dengar Siapa? Pak. Oke, misalnya Anda menghubungkan, yang gampang aja lah ya. Misalnya merokok dengan penyakit jantung. Penyakit jantung koroner misalnya. Anda ingin tahu apakah ada hubungan merokok dengan penyakit jantung koroner. Ya. Kira-kira hipotesisnya seperti apa? Anda boleh sampaikan HA-nya saja ya. Ini misalnya iya dan tidak nantinya ya. Iya dan tidak. Datanya itu iya dan tidak. Merokok ini iya dan tidak. Oke. Sekarang hipotesisnya. Boleh disampaikan hipotesisnya seperti apa? HA-nya saja. Ada hubungan antara Ada merokok hubungan merokok dengan penyakit penyakit jantung koroner. Ya, itu tidak salah. Tapi kalau Anda pengen tahu bagaimana faktor resiko, karena yang paling penting lagi nanti kan faktor resikonya seperti apa. Maka hipotesisnya kalau saya ada perbedaan. Perbedaan apa ini? Oke. Ada yang tahu? Ya, Yang merokok Kejadian bukan PJK dan yang merokok tidak PJK. oke, coba lihat. PJK ini iya dan tidak. Ini variabel numerik atau kategori? kategori. kategori. Ya, kategori ya. Kemarin di analisis univariat kan sudah saya bahas. Kalau kategorik bicaranya kan proporsi ya atau persentase. Berarti ada perbedaan proporsi kejadian PJK antara yang merokok dan tidak merokok. Itu hipotesis. Oke, contoh kedua. Anda meneliti hubungan misalnya kebiasaan ibu merokok saat hamil dengan berat badan bayi. Coba hipotesisnya apa? Ada Apa ya? perbedaan berat badan bayi antara ibu merokok dan ibu tidak merokok saat hamil. Iya. Berat badan itu numerik atau kategori? Berat badan bayi? Numerik. Numerik. Numerik, Pak. Kalau numerik bicaranya apa? Yang dibandingkan apa? Kalau data numerik. Angka. Ya, numerik itu angka maksudnya. Kalau angka yang dibandingkan apa? Yang dilihat perbedaannya. Kalau kategori kan proporsi atau persentase. Kalau numerik apa? Ada Banyak, perbedaan apa? Apa? banyaknya Apakah jumlah. banyak? Ayo, masih ingat nggak materi minggu lalu ini? Ayo, kalau bicara numerik, bicaranya apa? Data numerik. Kalau kategori kan proporsi, ukuran tengahnya. Kalau numerik, ukuran tengahnya apa? Mean rata-rata. Iya, betul. Ada perbedaan rata atau rata-rata berat badan bayi antara ya, yang dilahirkan
ibu merokok dan yang tidak merokok. Oke. Contoh lagi. Anda meneliti ya, pengaruh misalnya edukasi terhadap pengetahuan ibu hamil tentang ASI. Apa hipotesisnya? Dugaan Anda apa? Kalau neliti ingin mengetahui pengaruh edukasi terhadap pengetahuan ibu hamil. Ada pengaruh mungkin, Pak. Ya, itu tingkat pengetahuan ibu hamil tentang Ada perbedaan. iya, gimana? Ada perbedaan Pengetahuan pengetahuan ibu hamil. Iya, ada perbedaan apa? Tingkat pengetahuan ibu hamil. Iya. Bicara kategori pengetahuan ya? Oh iya, proporsi. Ya, Perbedaan proporsi. proporsi pengetahuan. Jadi nanti Anda bisa misalnya ada perbedaan proporsi pengetahuan. Ya, pengetahuan sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah ASI. Ya. Beda lagi kalau misalnya Anda pengen tahu pengaruh. Misalnya senam. Ya. Terhadap berat badan. Berat badan yang mengalami obesitas. Berat badan ya orang yang mengalami obesitas. Hipotesisnya apa? Ada perbedaan berat badan. Ya, ada perbedaan Berat badan. Rata ya. berat badan sebelum dan sesudah senam. Dilakukan senam. Nah, jadi nanti macam-macam hipotesisnya. Tergantung Anda pengen tahu apa. Nah, beda lagi. Misalnya kalau Anda pengen tahu pengaruh, misalnya tadi senam, pengaruh senam ya, dalam menurunkan berat badan orang obesitas. Berarti hipotesisnya pengen tahu nih pengaruh senam dalam menurunkan berat badan orang obesitas nih. Hipotesisnya apa? Ada perbedaan rata berarti ya. Ya, apa? Pengaruh senam dalam menurunkan berat badan. Ada perbedaan rata ya, Pak. Ada perbedaan rata. Tadi perbedaan rata sudah yang tadi pengaruh senam terhadap berat badan. Kalau ini pengaruh senam dalam menurunkan berat badan. Berarti ada pengaruh ya, Pak? Mana?
Berarti Problem. berapa berat badan ya Berat badan. sesudah senam lebih rendah ya daripada sebelum senam, ya kan? Jadi kalau Anda pengen menurunkan, kan dugaannya setelah diberi intervensi turun kan? Berarti berat badan sesudahnya itu lebih rendah dugaannya. Nah, ini kalau Anda nanti kasih senam ternyata lebih tinggi, signifikan juga gitu maksudnya ya. Berarti hipotesis Anda tidak terbukti. Dan walaupun signifikan, kalau malah naik, berarti senam Anda nggak berhasil. Gitu. Makanya hipotesisnya harus benar dulu untuk membuktikan statistiknya sesuai nggak. Kalau hanya perbedaan, ya kalau dia meningkat signifikan, nggak salah statistiknya. Karena memang hipotesisnya pengen tahu perbedaan kan. Berbeda kan bisa meningkat, bisa turun. Tapi kalau menurunkan, tentu statistiknya akan dikatakan berhasil kalau sesuai dengan hipotesis ini. Setelah senam lebih rendah dibandingkan sebelum senam. Paham nggak Mas Sey? Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tentang hipotesis dan langkah-langkahnya. Oke, kalau nggak ada berarti cukup ya untuk hari ini. Saya rasa sudah jelas. Nah, nanti minggu depan kita sudah bisa mulai analisis data, ya, mengupas uji-uji statistik, ya, baik uji parametrik maupun non parametrik. Kita nanti akan bahas satu persatu. Tapi sebelum itu memang harus paham dulu analisis univariatnya, hipotesisnya, gitu ya. Karena nanti pada saat menyimpulkan hasil riset tidak keliru gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau cukup berarti saya ucapkan terima kasih. Untuk PJ-nya nanti WA saya ya yang masuk berapa orang, yang nggak masuk namanya siapa untuk di berita acara. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Agus. Sama-sama. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih Pak. Terima kasih, Pak.